Dalam sebuah perusahaan, termasuk Mitratel, pastinya memiliki banyak data. Data tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak. Namun, dalam penggunaannya, ternyata tidak dapat sembarangan loh. Ada kebijakan yang mengaturnya. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai manajemen akses user dan kontrol akses di Mitratel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam penyelenggaraan teknologi informasi, wajib bagi perusahaan untuk memiliki aturan internal terkait kebijakan penggunaannya. Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melindungi informasi dan sistem informasi perusahaan. Peraturan ini berlaku bagi setiap unit kerja di lingkungan perusahaan, dan peraturan ini juga dibuat dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi atas perlindungan dan kerahasiaan data pribadi. Prinsip-prinsip umum bahwa pengelolaan kontrol akses bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi perusahaan. Prinsip perlindungan data pribadi. Data pribadi bersifat rahasia, sehingga dilarang untuk disebarluaskan. Terdapat sanksi pidana terkait penyebaran yang tidak sesuai dengan regulasi, serta data pribadi harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran dan kerahasiaannya. Prinsip pemberian dan penggunaan hak akses. Bahwa pemberian hak akses hanya akan dilaksanakan jika terdapat permintaan akses secara formal melalui email, dan wajib melakukan pencatatan untuk menjamin auditability dari sistem manajemen akses. Permintaan akses user harus dilakukan secara formal oleh karyawan atau penanggung jawab unit kerja. Permintaan yang telah disetujui akan diteruskan ke unit ITD untuk dieksekusi sesuai hak akses yang diminta. Penyediaan akses ke user memiliki prinsip dasar. 1. User ID harus unik. 2. Penggunaan user ID bersama diizinkan hanya jika untuk keperluan bisnis serta dengan persetujuan unit ITD. 3. User ID yang sudah tidak aktif dan terdapat duplikasi harus segera dinonaktifkan. Hak akses untuk karyawan harus segera dicabut atau dinonaktifkan jika karyawan telah dimutasi, karyawan telah berhenti bekerja, karyawan yang sedang menjalani cuti jangka panjang, dan karyawan yang terbukti menyalahgunakan hak akses yang telah diberikan. Hak akses temporer kepada suatu sistem atau aplikasi atau jaringan hanya dapat diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga dengan alasan khusus, berdasarkan penugasan dari unit terkait. Hak akses antar aplikasi hanya digunakan dalam integrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan, dan penghapusan hak akses harus segera dilakukan setelah dinyatakan sudah tidak digunakan. Dalam prinsip umum pembatasan akses informasi, akses ke informasi dan sistem aplikasi harus dibatasi sesuai dengan kebijakan. Pengelolaan akses ke source kode program. Akses ke source kode program harus dibatasi dan harus dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta harus dikontrol secara ketat untuk mencegah pengenalan fungsi yang tidak sah dan perubahan yang tidak disengaja. Pengelolaan akses secara remote. Mekanisme akses secara remote adalah secure access melalui VPN, dan setiap pihak yang memiliki hak akses harus memiliki awareness bahwa akses remote memiliki perlakuan security yang sama dengan koneksi on-site. Dilarang menggunakan perangkat milik umum seperti komputer di kafe, bandara hotel, dan sejenisnya. Secara periodik, unit ITD harus melakukan review terhadap user access, kesesuaian dengan penggunaan, kepatuhannya terhadap aturan, serta melakukan pengelolaan terhadap hak akses user ID dengan mempertimbangkan risiko masing-masing sistem. Konsekuensi terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga tanpa adanya alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat hal yang belum atau cukup diatur dalam peraturan ini, maka akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut. Diharapkan semua karyawan dapat mematuhi peraturan ini ya. IT Policy dapat dibaca secara lengkap pada link di bawah ini.